لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا الكريم سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita tentunya selalu bersyukur hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada kesempatan sore hari ini kita bersama-sama bisa menghadiri dan hadir secara langsung di pengajian yang diselenggarakan oleh Ibu Aisyah di setiap Jumat sore. Mudah-mudahan kehadiran kita ini senantiasa dilandasi dengan iman, dilandasi dengan sebuah keyakinan bahwa apa yang kita lakukan adalah bagian daripada upaya kita menambah pundi-pundi kebaikan kita yang telah menjadi investasi kita dan yang akan menjadi saksi kita di hadapan Allah nanti. Salawat dan salam tidak lupa kita sanjungkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga dan para sahabatnya. Bapak Ibu sekalian, terima kasih Mbak Rosti. Kalau Rosti itu berarti yang adiknya, kakaknya yang telah mengawali pengajian pada sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi betul-betul memberikan dorongan motivasi kepada kita semuanya. Karena makanya kalau saya ngaji itu kalau nggak pakai rujukan itu rasanya abur. Jadi ngaji tafsir, ngaji hadis itu memang harus pakai kitab rujukan. Karena apa yang disampaikan oleh Mbak Rosti tadi betul. Jadi menafsiri ayat, menafsiri hadis itu kalau tanpa sana, ya, saya yakin penyusun kitab yang kita kaji hampir selesai satu jilid ini bersanad. Jadi makanya saya sering menyampaikan, saya kalau pas ngaji tafsir itu bukan saya menafsiri, tapi saya membacakan kitab tafsir karena yakin dengan membaca kitab tafsir penafsir itu sudah ada sanadnya, jadi tidak mengada-ngada. Maka saya dari dulu itu kalau ngaji yang pakai rujukan, bagi kitab rujukan. Karena apa? Kita rata-rata tidak punya sanad, maka kita hanya membaca kitab yang insya Allah sudah bersanad. Maka kita membacakan saja. Tafsir pun juga saya mengatakan, saya hanya membacakan tafsir dari kitab tafsir yang kita jadikan rujukan. Itu oke. Jadi memang betul apa yang dikatakan. Kalau Mbak Rosti insya Allah sudah bersanad, sudah selesai ya sanadnya ya. Saya sering tanya kepada rekan-rekan yang dari Timur Tengah itu sanadnya sudah didapat belum? Ada yang mengatakan baru setengah Kak, karena beliaunya itu pergi ke luar negeri sampai sekarang belum selesai, belum pulang. Jadi kami secara online nanti terus. Nah ini memang seperti ini. Ya. Jadi beruntunglah kader-kader kita, ya,
yang sudah bersana ini insya Allah kita membacakan kitab itu ya insya Allah muktamad itu ya, artinya bertanggung jawab ya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita sampai kemarin terakhir pada hadis yang ke 211 ya. Oke. Betul ya. Bukan 213 sudah lewat. Hadisnya agak panjang. Oh ya, 215. Batasan ini diambil dulu. 215 kemarin yang sudah kita bacakan. Wa an Abi Bakrata Nufai ibn al-Haris radhiyallahu anhu. Ya. Dari Abu Bakrah Nufai bin Haris radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, Nabi bersabda, inna zamana qad istadara kahayatihi, ya, kahayatihi yaumin khalaqallahu samawati wal ardh. Sesungguhnya zaman dimaksud di sini dalam tafsirnya, dalam syarahnya itu as-sana. Sesungguhnya yang namanya tahun, ya, tahun atau 1 tahun, qadistadaro itu sungguh selalu berputar, ya, berputar. Kayak atihi yaumin khalaqallahu samawati wal ardh, ya, sebagaimana Allah menciptakan langit dan bumi. Kalau menurut ilmu astronomi, ya, jadi bumi dan langit itu dengan segala bintang dan isinya yang di sana, langit terutama, itu selalu berputar, beredar, itu ya. Dan di dalam ayat Al-Quran itu tidak akan mungkin yang namanya siang itu akan penuh dengan malam, artinya berbenturan. Yang namanya matahari dan bulan, bumi ini juga tidak akan berbenturan, dia akan berputar sesuai dengan garis garis edarnya. Kalau berbenturan ya hancurlah bumi, ya kan? Jadi antara matahari dengan bumi kok buat beres dia gitu, ya mati habis. Makanya kalau Allah yang namanya menggambarkan namanya kiamat, illa kalam fil basar au akrab, dalam ayatnya Allah itu menggambarkan kejadian kiamat itu kecuali hanya kalam fil basar, seperti kedeping metro atau bahkan lebih cepat lagi. Nanti itu tadi kalau planet ini ya, bumi dengan planet matahari itu sekali benturan, ya, itu pasti hancur. Logikanya kan gitu. Makanya kata Rasulullah yang tadi, sing jenenge tahun, dalam tahun itu ada bulan, itu terus berputar terus berputar. Namanya walaupun berputar kembali, itu namanya sudah lain. Januari tahun yang akan datang beda dengan Januari tahun kemarin, ya, walaupun nama Januari itu berputar kembali, karena itu bagian daripada putaran di dalam tahun, ya. As-sanatu isna asyara syahra, sing jenenge 1 tahun itu ada 12 bulan. Ini hadis ya yang mengatakan sing jenenge 1 tahun itu ada 12 bulan. Minha, di antara 12 bulan itu arba'atul huruf, ada 4 bulan yang disebut dengan bulan haram.
Salasun mutawalliyat, ada 3 bulan yang berturut-turut disebut, ya, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, wal Muharram. Jadi 4 bulan haram, ya, 3 disebutkan itu secara berturut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Itu nek cara basa Jawane itu Apit, Besar, Suro, ngoten nggih. Apit itu Dzulqa'dah, Besar Dzulhijjah, Muharram itu Suro. Suro bulan sing diangkeri orang Jawa itu ya. Tapi kayaknya sekarang sudah mulai orang Jawa sudah tidak sebagian sudah tidak menganggap Muharram atau Suro itu bulan anu, ya. Mereka punya hajat pun juga bulan Muharram, ya. Ternyata setelah dilakoni ya, semuanya selamat dan tidak selamat itu kan Allah yang mengatur, bukan bulannya. Tapi menurut hitung-hitungan Jawa ya ora oleh. Kemudian yang keempat itu adalah Rajab. Rajab itu berada antara 2 Jumadal awal dan Jumadal akhir. Kemudian Rajab baru Sya'ban. Jadi antara 2 Jumadal awal, Jumadal akhir dengan Sya'ban itu ada yang namanya Rajab. Rajab termasuk bulan haram. Asyhurul Hurum. Nah, kemudian Rasulullah bertanya, "Ayyu syahrin hadza?" Di dalam syarah dikatakan bahwa syahr di situ adalah Syahrul Dzulhijjah, di mana Rasulullah sedang melaksanakan haji. Itu ya. Nah, Rasulullah sengaja bertanya seperti ini. Dalam rangka apa? Di dalam syarah ini dikatakan dalam rangka Rasulullah memberikan satu ingatan yang supaya diperhatikan dan menjadi ingatan yang kuat bagi sahabatnya. Sudah tahu bahwa bulan itu adalah bulan Dzulhijjah, namun Rasulullah dengan gaya tuturnya, dengan gaya kalamnya, beliau dengan cara bertanya, bulan apa ini? Padahal mestinya Rasulullah juga sudah tahu. Sampai-sampai para sahabat dikatakan dalam hadis ini, ya, qulna Allahu wa rasuluhu a'lam. Allahu wa rasuluhu a'lam. Sahabat ya jadi so jawab, ini bulan Dzulhijjah ya Rasulullah. Tapi karena Rasulullah itu sudah tahu ini bulan Dzulhijjah, kok bertanya, ditanyakan, ini berarti ada maksud Rasulullah. Akhirnya para sahabat tidak mau lancang jawab Dzulhijjah. Kalau kita yang ditanyakan bulan apa ini? Desember, gitu kan ya, langsung kan. Tapi para sahabat tahu ketika Rasulullah sudah maklum bulan ini adalah bulan yang diketahui dikenal oleh semua, tapi Rasulullah bertanya, itu berarti ada maksud. Maka etika adabnya para sahabat, ya Allah wa Rasuluhu a'lam. Karena para sahabat anggap ini mesti ada maksud Rasulullah. Nah, di dalam riwayat hadis ini dikatakan, fasakata hatta dhananna annahu sayusammihi bi ghairi ismi. Ya. Kemudian Rasulullah itu diam setelah dijawab Allah wa Rasuluhu oleh para sahabat. Nah, Allah wa Rasuluhu a'lam oleh para sahabat, Rasulullah kemudian diam sejenak. Sampai-sampai kami para sahabat waktu itu hatta dhananna annahu sayusammihi bi ghairi ismi. Sehingga kami itu mengira bahwa Rasulullah itu mau menyebut atau menamakan bulan Dzulhijjah itu dengan nama yang lain.
Jadi maka para sahabat tidak menjawab langsung ini bulan Dzulhijjah, tidak. Tapi dijawab dengan segala adabnya, yaitu Allah wa Rasuluh. Kenapa? Para sahabat memperkirakan bahwa Rasulullah itu ada sebutan nama bulan Dzulhijjah, sebutan yang lain. Ini dalam riwayat hadis ini katakan seperti ini. Faqala, lalu baru Rasulullah bersabda, "Alaysa Dzulhijjah? Bukankah ini bulan Dzulhijjah?" Gitu ya. Jadi ketika sahabat ditanya jawabnya seperti itu, maka Rasulullah "Alaysa Dzulhijjah?" Artinya apa? Rasulullah memberikan satu penekanan betul terhadap bulan ini. Ya, karena ada sesuatu yang betul-betul akan ditekankan oleh Rasulullah SAW. Qulna, maka kami para sahabat menjawab, "Bala, nggih Rasulullah, leres Rasulullah, ini bulan Dzulhijjah." Mungkin ada para sahabat mungkin ya, aku yang jawab Dzulhijjah gitu ya. Tapi para sahabat dia penuh dengan adab, karena dia tahu kok bulan sudah maklum namanya. Kalau Rasulullah mendadak takon gitu, ini mesti orang maksud. Qala, nah Rasulullah tanya lagi setelah tanya bulan. Qala, Rasulullah bertanya, bersabda, "Fi ayyi baladin hada?" Kita ini berada di negeri mana? Di negeri apa? Ya. Awake dhewe ada di negeri mana? Qulna, maka para sahabat pun memaklumi apa yang memahami. Jelas-jelas ini Mekah, Rasulullah tidak takut. Ini mesti ada maksud. Maka jawab para sahabat, "Allahu wa Rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Fasakata, lalu Rasulullah diam, hatta dhananna annahu sayusammihi bi ghairi ismi, sehingga kami menduga, mengira bahwa Rasulullah itu akan menamakan negeri Mekah ini dengan negeri apa? Dengan nama yang lain. Qala, lalu Rasulullah menjawab, "Alaisal baldatal haram?" Bukankah ini adalah negeri haram, yaitu negeri Mekah? Qulna, lalu kami menjawab, "Bala, benar Rasulullah, ini Mekah." Mungkin nanti Mbak Rosti suatu saat bisa menjelaskan cara lebar kenapa Mekah disebut dengan Baldatul Haram. Ya, ini mesti ada makna di sana. Karena paling tidak memang Mekah itu satu tempat yang tidak boleh digunakan untuk berperang. Dan sampai sekarang konon ketika kami berada di sana itu dari Mukimin itu menjelaskan, ya, jadi disebut dengan negeri haram, Pak, yang namanya orang-orang non-muslim itu nggak boleh masuk Mekah. Betul ya, pasti. Orang-orang non-muslim yang tidak Islam itu nggak boleh masuk ke Mekah. Maka ya, sebutannya seperti diantaranya ini. Dan juga yang namanya peperangan itu juga tidak boleh di Makkah dan Mukarramah, nggak boleh. Itu larangan, maka disebut dengan haram. Kemudian qulna, bala, para sahabat menjawab nggih atau betul Rasulullah. Qala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, "Fi ayyi yaumin hadza?" Kita ini di hari apa? Ya, kita ini berada di hari apa? Maka jawab para sahabat pun sama, "Allahu wa Rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Fasakata, lalu Rasulullah diam, hatta dhananna annahu sayusammihi bi ghairi ismi, sehingga kami menduga bahwa Rasulullah itu akan memberi nama hari Nahar, Yaumul Nahar itu dengan nama yang lainnya. Faqala, lalu Rasulullah berkata, "Alaisa yauman nahar?"
bukankah ini hari kurban, yaitu 10 Dzulhijjah? Kulna, lalu para sahabat pun menjawab, bala, betul ya Rasulullah. Lalu apa yang akan dimaksudkan oleh Rasulullah dengan kalimat-kalimat yang membutuhkan perhatian khusus dari para sahabat ini? Qala, Rasulullah bersabda, fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haramun kahurmati yaumikum hada fi baladikum hada fi syahrikum hada. Ya. Jadi pesan Rasulullah yang jadi perhatian ini, fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haram. Ya, Rasulullah mengatakan darah kalian sesama muslim. Tapi di dalam syarah ini mengatakan termasuk kafir dhimmi itu masuk. Ya, di dalam syarah ini dikatakan di dalamnya masuk kafir dhimmi, kafir yang sudah punya perjanjian dengan orang Islam, pemerintah Islam, dan dia mendapatkan hak perlindungan dari pemerintah Islam. Jadi ini yang disebut dengan kafir dhimmi, kafir yang berada di bawah naungan dan perlindungan umat Islam. Maka di dalam hadis tadi, darah kalian, kekayaan atau harta kalian, serta harga diri kalian, ya, alaikum haram, bagi kalian itu hukumnya haram. Artinya apa? Bapak sekaligus sekalian, jadi yang namanya sesama muslim itu tidak boleh haram seperti haramnya negeri Mekah, seperti haramnya bulan Dzulhijjah, seperti haramnya Yaumun Nahar. Ya, jadi enggak boleh satu dengan yang lain sesama muslim itu saling mengalirkan darah, saling bunuh. Meskipun dalam paham yang berbeda, Pak ya. Sejenenge sesama muslim itu kan yang sering terjadi itu kan karena beda paham. Walaupun beda dalam pemahaman di dalam Islam ini, ya, tetap dia adalah saudara muslim kita. Ada hukum haram satu dengan yang lain saling membunuh. Kemudian wa amwalakum, harta pun harus saling melindungi, tidak boleh saling mendolimi atau saling merampas. Jadi enaknya dari orang Islam itu, Pak, ya, artinya apa? Kita sama-sama menjaga diri dari saling menjaga. Jangan sampai satu dengan yang lain saling membunuh, jangan sampai satu dengan yang lain saling merampas hak dan kekayaan satu dengan yang lain. Kemudian wa'aradakum, apa itu? Kehormatan. Ya, ini menurut syarah hadis ini mengatakan ada urutan dima, amwal, a'rad. A'rad jatuh pada akhir. Dima yang didahulukan. Ya, kalau boleh saya mensitir ayat kan, di mana Allah itu mau memproklamirkan akan mengangkat yang namanya makhluk, yang namanya manusia menjadi khalifah fil ardh. Apa yang dilakukan oleh malaikat tentang manusia ini? Yang pertama adalah wayasfikut dima. Menungso ini memang gampang saling bunuh, dan pernah saya sampaikan pelopor atau apa ya yang mengawali adanya manusia membunuh manusia yang lain itu adalah
Adam siapa? Qabil. Itu para ulama berpendapat ya seperti itu. Jadi pembunuhan yang pertama antar manusia terjadi itu adalah anaknya Nabiullah Adam alaihissalam yang namanya Qabil. Dari situlah akhirnya turun terus ya sampai sekarang orang membunuh kan gampang. Jadi menganggap nyawa itu murah hanya gara-gara apa sih? Sekarang itu kan gara-gara hanya sepele saja. Ternyata membuat orang itu mata gelap dan tidak bisa mengontrol emosinya. Akhirnya membunuh saudaranya. Itu akhir-akhir ini seperti itu. Ya. Jadi banyak kasus di negeri kita ini dengan hilangnya sekian nyawa itu dianggap enteng saja. Ini menunjukkan bahwa apa yang diprediksi oleh malaikat ya memang orang masalah. Makanya Rasulullah di dalam sabda ini ya wanti-wanti sampai memberikan prolog dalam sabda beliau itu sampai kayak gitu. Dengan bertanya hal yang mestinya maklum ditanya sampai banyak sahabat itu nggak berani jawab. Itu artinya apa yang dipesankan oleh Rasulullah sangat-sangat penting, harus diperhatikan oleh umat Islam. Kemudian yang kedua itu harta. Ya, harta mendahului apa kehormatan. Ya. Karena harta ini kan bagian daripada andalan manusia itu. Ya, orang hidup itu kan biasanya, apalagi sekarang, banyak orang yang menilai orang yang berhasil itu ketika dia dikarunia Allah harta yang banyak. Ukuran standar orang sekarang kan itu kebanyakan, tidak semua, saya katakan tidak semua, tapi kebanyakan orang mengukur orang itu berhasil adalah dengan memperoleh kekayaan yang banyak. Bahkan kadang-kadang presiden itu kalah pengaruh dengan orang yang mempunyai harta yang banyak. Apalagi kiai, ustadz, ciri-cirian pasti kalah dengan orang yang punya harta banyak. Maka memang itulah kegemaran manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam satu ayat mengatakan al-malu wal banuna yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di ayat itu yang didahulukan apa? Malun. Malun yang menjadi atau harta yang kekayaan yang menjadi andalan kehidupan umat manusia itu ternyata pada suatu hari tidak akan ada gunanya. Yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Jadi selagi lagi kaya bukan berarti kita tidak boleh mengejar kekayaan, boleh. Nek perlu orang Islam sugih kan. Kemudian iso zakat kabeh. Berderma semua. Maka akhirnya nanti sulit ditemukan orang yang miskin. Ya, sulit ditemukan orang yang miskin. Dalam satu riwayat hadis mengatakan, kalau orang Islam itu betul-betul konsekuen dengan segala tugas dan kewajiban, ingin menjadi kaya maka sambil bekerja, setelah kaya dia tasarrufkan harta yang pemberian Allah ini sesuai dengan kehendak Allah, maka negeri itu akan nyaris sulit akan mencari siapa sih orang yang mau menerima zakat. Itu riwayat hadis yang mengatakan. Jadi kayaknya memang ada salah satu paslon yang cita-citanya seperti itu, ya, pasangan calon presiden. Bagaimana menjadikan negeri ini sejahtera, berkeadilan dan sebagainya. Saya tidak menyebut nama,
Kayaknya ya semua sih seperti itu kayak janjinya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini jadi harta ini termasuk nomor 2. Kemudian yang ketiga adalah kehormatan orang. Salah satu hak asasi manusia ini kalau dalam bahasa Arab, ya, bahkan termasuk hajat dorurinya umat manusia. Salah satunya adalah dia mendapatkan penghormatan. Bapak Ibu, wajar kalau ada saudara kita ini butuh suatu saat butuh dihormati, wajar. Karena itu memang merupakan hak asasi kemanusiaan kita. Ya, jadi manusia urip itu ya butuh diantaranya sampai dikatakan hajat doruriyah, kebutuhan doruri, kebutuhan asasi umat manusia itu adalah salah satunya adalah kehormatan, mendapatkan penghormatan, dihormati. Makanya Bapak Ibu ya, kalau kita mau dihormati orang, pandailah kita menghormati orang lain. Susah rasanya orang baru mengenal kehormatan kepada kita, manakala kita kepada orang lain pun tidak pernah memberikan rasa hormat. Nggak akan mungkin itu. Allah dapur mono yang dihormati kan dapur itu, ya, dapur itu. Padahal dapur itu andalan rumah tangga orang dapur ya kan. Tapi ternyata ketika dibahasakan seperti ini, ya sakit. Karena apa? Ya kita sendiri kepada orang lain tidak menghormat. Nah itu ini a'rad. Jadi pesan Rasulullah ini, karena ini sudah setengah 6, saya tadi agak telat. Pesan Rasulullah ini memberikan satu warning kepada kita agar kita ini betul-betul menjaga paling tidak 3 hal tadi. Darah untuk tidak saling membunuh, amwal untuk tidak saling menzalimi dan merampas tanpa cara yang benar, dan yang ketiga itu adalah kehormatan. Kehormatan sesama muslim itu harus dijaga. Kalau kita menghendaki orang lain simpati kepada kita, maka berpandai-pandailah kita berempati dan bersimpati kepada orang lain. Kalau itu yang kita lakukan, insya Allah orang lain pun akan memberikan hormat kepada kita. Ini, Bapak Ibu, mungkin yang bisa kami tambahkan, tidak bisa menambah hadis, masih mengulang hadis tadi ya. Mudah-mudahan bisa kita pahami bersama dan menjadi tabungan bagi kita dalam kehidupan ini untuk bagaimana selalu menjaga satu dengan yang lain dengan segala penjagaan kita, ya. Jadi cara istilahnya rukun saling menjaga dan saling menguatkan, ini yang harus dilakukan sesama muslim. Beda paham, beda pendapat tidak jadi masalah. Yang namanya perbedaan itu sebuah keniscayaan. Tidak bisa yang satu harus disamakan dengan yang lain. Dan kalau sudah berbeda, yang ada itu harus saling menghormati. Jangan saling memaksa atau diajak bareng-bareng orang Islam. Maka saya dulu ketika di sambutan saya di pelantikan pertama, periode pertama, saya sampaikan Pak, yang namanya tasamuh dalam Islam itu bukan berarti kita harus bersama-sama. Tidak. Tasamuh dalam Islam itu adalah saling menghormati. Satu punya pendapat beda dengan yang lain, maka harus saling menghormati. Jangan dipaksakan harus sama-sama, harus bareng-bareng. Dan ternyata ini kemarin saya pulang di tengah-tengah kawan-kawan FKUB, ada kawan-kawan non-muslim yang tidak setuju dengan pendapat saya. Jenjangnya toleransi yang benar ya ini Pak, bukan kemudian kita harus bergereja bareng-bareng Islam dan orang Islam dengan muslim, non-muslim sama-sama di gereja. Nanti pun sholat yang bareng-bareng walaupun
tidak ikut sholat dan tapi ya enggak itulah. Kan kita punya aurat masing-masing agama ini. Begitu juga dalam hal paham, Pak. Antara satu dengan yang lain itu sudah punya pakem masing-masing. Harusnya ya saling memahami, saling menghormati, jangan saling jadi kumpul di sini. Orang nggak bisa, sampai kapanpun nggak bisa. Dan itu bukan cara bertasawuf seperti itu. Yang ada adalah kita harus saling menghormati, saling memahami. Ya sudah, singkono senengane tahlil silakan tahlilan. Ya, tapi saya tidak. Kan gitu kan? Jadi nek sing jenenge pengajian ya kabeh seneng pengajian kan ya. Tapi sing jenenge tahlil kan ada yang memang berpaham ya, ada yang berpaham tidak. Kalau sudah seperti itu ya hormatilah. Ya, begitu juga mungkin di keluarga kita ada yang meninggal, ada keluarga kita yang kepingin ngajekin, kalau bilang ya sudahlah, silakan. Tapi saya tidak. Jangan paksa saya harus itu kan begitu. Itu juga sebaliknya. Itulah yang namanya at-tasawuf fil Islam, yaitu caranya seperti itu. Tidak saling memaksakan dan saling mencampur baurkan. Saya sering mengatakan, kalau sudah ngajak bareng-bareng itu jenisnya talbis, iltibas itu apa? Mencampur baurkan. Ya. Nah, ini tidak boleh. Ini sebentar lagi kan ada yang namanya Natal bersama, ada istilah Natal bersama. Ini ya bagi kita yang punya keyakinan itu masing-masing ya sudah kita hormati, kita ikut apa namanya membuat kondusif lah keadaan, tidak mengganggu satu dengan yang lain. Ini cara kita bertoleransi. Makanya kalau ada orang mengatakan Muhammadiyah itu tidak toleran, itu tidak tahu siapa Muhammadiyah. Ya, Muhammadiyah bangun kampus di mana Merauke, di Papua sana. Siapa mahasiswanya? Banyak orang non-Muslim. Terus apakah kita paksakan dia belajar Islam? Tidak. Mereka belajar agamanya didatangkan dosen dari agama. Jadi Muhammadiyah. Loh kok dia Muhammadiyah kurang toleran? Gimana? Ya. Jadi kadang-kadang ada istilah Muhammadiyah tidak toleran, terlalu keras. Padahal bukti kalau dalam bahasa salah satu paslon kurang usah dijawab dengan emosi, jawablah dengan bukti, kan gitu kan? Perkataan Bapak dan Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan di beberapa